Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Catatan Sangkiai menjawab pertanyaan dari eh, kolom komentar, yaitu dari Andi Wirata. Bagaimana hukumnya membenci orang yang membaca sholawat atau mengabaikan, bahkan menghujat? Dari Jember, Panti Pelalangan. Monggo Bu ya jawabannya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Begini, membaca salawat dan orang membaca salawat dan salawatnya itu kan harus dibedakan. Iya. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau membenci orang Islam itu sudah jelas dilarang. Siapapun baca salawat atau tidak membaca salawat. Iya Bu ya. Dilarang. Iya. Bahkan berprasangka buruk pun sekalipun kan sudah dilarang dalam Al-Quran. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau memang Anda betul-betul beriman, maka hindarilah berburuk sangka pada sesama orang mukmin, artinya sesama umat Islam. Jadi berburuk sangka ini wah itu sudah berbuat dosa itu. Nah, itu kan berburuk sangka. Walaupun ada tanda-tanda itu tidak boleh. Kita palingkan pada kebaikan saja. Oh jangan, tapi barangkali itu hanya sekedar penglihatan kita atau bagaimana. Ada seseorang dulu pada masa tabi'in itu biasa tiap malam diketahui ada di tempat perzinahan, kemudian sering bawa minuman keras. Terus itu orang sudah tahu semua. Satu saat beliau meninggal dunia, wafat. Meninggal dunia dalam keadaan sedang memegang botol minuman keras. Artinya ya secara lahirnya kan sudah mabuk kan. Mabuk, betul. Sudah berbuat dosa. Dan pulang dari perjalanan dari tempat hiburan malam itu, setelah meninggal dunia, masyarakat ya acuh, dibiarkan saja. Sudah terbiasa ya, menurut pandangan orang kan melakukan dosa. Akhirnya ada seorang alim, orang yang wali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermimpi bahwa beliau diperintah untuk mengurus mayat si fulan itu. Datanglah beliau, diketahui, kok yang mati yang ini. Orang sudah tahu bahwa itu ahli dosa kan. Iya, pemabuk. Akhirnya ditanya sama keluarganya, sama istrinya. Ya ini kok saya bermimpi begini, padahal kata orang ini kan sudah begini, sudah kita tahu. Begini Pak Kiai, begini ya Syekh, katanya. Suami saya tiap malam pergi ke toko minuman keras, borong minuman, itu tidak dibawa ke rumah, tapi diletakkan di satu jurang, ditumpahkan. Itu hanya ingin mengurangi minuman keras itu. Tiap malam beli, punya uang dibelikan itu, punya uang sekedarnya dibelikan minuman keras, tapi dibuang. Terus yang di tempat pelacuran itu, dan menurut suami saya di tempat pelacuran itu suami saya booking beberapa sesuai dengan dia punya dana, booking beberapa wanita, tapi sekedar booking, duduk bersama. Tujuannya apa? Agar pada malam itu
bisa mencegah perzinahan. Iya, iya, iya. Nah, itu baru diketahui setelah wafat. Artinya sudah berapa ribu orang berburuk sangka kepadanya. Ternyata beliau adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh, Iya, bukan anjuran untuk seperti itu. iya. Artinya kita bagaimana kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang berbaik sangka. Berbaik sangka, tidak berburuk Jadi sangka. kalimatnya dalam Al-Quran, ijtanibu. Jadi hindarilah sejauh-jauhnya berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu perbuatan dosa, kata Allah. Inna ba'dadh-dhanni ismun, dosa. Kemudian wala tajassasu, jangan suka menyelidiki kesalahan orang. Jangan, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan suka membicarakan aib orang lain. Itu disebut dengan ghibah, dosa besar. Kemudian dalam hadis tafsiran dari ayat itu, la tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tahasadu, jangan saling iri dengki, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian umat Islam hamba-hamba Allah yang bersaudara, satu sama lain saling menutupi aibnya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana tadi itu pertanyaannya? Hukum membenci orang Membenci. yang membaca sholawat. Berburuk sangka saja dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi membenci. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi doa, Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau letakkan dalam hati saya kejengkelan kepada orang-orang yang beriman. Artinya jengkel saja, bukan marah itu, bukan benci, jengkel. Jengkel sudah tidak boleh dalam hati itu. Jengkel kepada sesama umat Islam. Jengkel itu kan sedikit. Iya, sedikit. Bukan marah. Nah, apalagi membenci. Membenci sesama muslim sangat dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi mempraktekkan itu semua. Para sahabat dijadikan saudara. Jadi yang sahabat Ansar, saudaranya sahabat Muhajirin siapa, semua itu dibentuk satu persaudaraan yang imaniyah, yang berdasarkan iman, berdasarkan Islam. Nah, kemudian membaca salawat, membenci orang membaca salawat, kadang-kadang itu bukan membenci, tapi tidak suka terhadap suaranya, terhadap lagunya, tidak suka. Bukan karena salawatnya, seperti orang baca Al-Quran, bukan karena bacaan Al-Quran, tapi karena kadang-kadang suaranya, kadang-kadang lagunya, kadang-kadang makhrajnya, kadang-kadang tajwidnya tidak benar. Sehingga ada membuat orang kadang-kadang jengkel, kadang-kadang tidak suka. Tapi kalau membenci, secara umum, jangankan orang yang membaca salawat, tidak boleh. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW itu kan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi SAW dan bersalamlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bersalawat bukan sekedar baca salawat. Jadi bedakan antara membaca salawat dan bersalawat. Kalau bersalawat artinya betul-betul mulut berucap, hati betul-betul berdoa kepada Allah, mohon rahmat Allah. Itu bersalawat. Kalau membaca sekedar baca, itu nilainya mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sekedar membaca. Bersalawatlah. Nah, bagaimana hukum membenci orang yang membaca salawat? Kalau membenci orang yang sedang membaca salawat, pertama sudah membenci umat Islam.
Sudah dilarang. sudah dilarang. Kemudian yang kedua, membenci orang membaca salawat, otomatis membenci salawatnya dan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berdosa, mungkin bisa murtad. Iya, dan di sini lagi mengabaikan. Abai itu kan artinya tidak acuh tak Acuh acuh. tidak acuh. Artinya orang baca salawat ya biarkan aja mereka baca, kan lebih ringan daripada membenci Iya, di iya. bawahnya. Namun ketika menghujat, Tapi kita tidak diperintah juga orang mencintai orang yang membaca salawat, tidak. Yang kita diperintah mencintai salawat. iya, iya, iya. Kita diperintah bersalawat, tidak diperintah untuk mencintai orang yang membaca salawat. Artinya salawatnya yang kita cinta atau salamnya yang kita cinta sebagai syariat dalam Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Menghujat ya apalagi Iya, iya, iya. sudah mengeluarkan kebenciannya, artinya menghujat itu. Menghujat tidak karena membaca salawat, menghujat sesama umat Islam juga sama dengan membenci tadi, dilarang. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang terbawa arus, terbawa provokasi bahwa ada sekelompok orang baca salawat kemudian diprovokasi bahwa itu perbuatan yang tidak baik, sehingga ada orang yang membenci, menghujat. Nah, itu kan karena terbawa arus dan terprovokasi dan orangnya tidak mengetahui, tidak berilmu. Iya, iya. Kalau orang yang berilmu tidak, insya Allah tidak akan terprovokasi dengan hal itu. Maka kita mesti menghindari kalimat-kalimat yang provokatif. Dalami dulu siapa apa itu dulu, baru kita bersuara, baru kita berkata. Iya, iya, iya. Atau baru kita menulis tanggapan. Kenapa? Karena tulisan itu kan abadi. Dalam kata Imam Syafi'i dalam diwannya itu, wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jadi setiap orang yang menulis pasti akan mati, tapi tulisannya tetap bila yaumil qiyamah, sampai kiamat ada itu tulisannya. Oleh karena itu fala taktub bi kaffika ghaira syai'in, jangan pernah Anda tulis sesuatu yang kalau tulisan itu akan membuat Anda sengsara nanti di hari kiamat. Tapi tulislah sesuatu yang akan membuat Anda bahagia nanti di hari kiamat. Contohnya menulis kalimat salawat. Jangan suka menulis hujatan-hujatan atau apa kebencian-kebencian. Itu tidak baik dan akan membawa nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan suka, apalagi kadang-kadang kita menyalahkan orang, membenci orang, atau menghujat. Padahal belum tentu, belum tahu apa yang dihujatkan itu, kenapa dihujat. Iya, belum tentu orang yang dibenci dan yang dihujat itu salah, belum tentu seperti begitu kan? Orang yang dituduh atau disangka suka mabuk tadi. Iya. Sudah jelas-jelas meninggalnya saja dengan botol Di tangannya, minuman keras di tangannya, itu pun kita tidak boleh untuk mengklaim bahwa itu pendosa, Tidak itu boleh. pemabuk. Tetap ada catatannya, ada hisabnya di hadapan Allah nanti. Iya. Demikian untuk Andi Wirata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.